Hai semuanya, selamat datang pada kelas MKU Bahasa Inggris. And for today, we will go on with Unit 6 and the title is Work and Leisure. Baik, kita akan mulai bahasan kita pada hari ini. So, please go to page 40 everybody. Silahkan lanjut ke halaman 40 ya. Unit 6 ini dimulai di halaman 40 and we start with a conversation here ya for presentation. Dalam lesson 1-nya ada percakapan antara Gina and Christine. Di sini kami sudah sediakan audio filenya. Silahkan dibuka audio file yang ada di Smile Anda. Di situ sudah ada keterangannya ya bahwa di sana ada lesson 1 presentation and words and phrases. Jadi silakan dibuka audio filenya, dimainkan audionya, lalu didengarkan baik-baik percakapan antara Gina and Christine ini, dipahami. Kalau ingin berlatih pronunciation-nya bagus sekali. Jadi di stop dulu video ini, listen to the audio files, listen to the conversation, and then practice your English. Try to understand what they are talking about, ya. Nah, kalau rasanya sudah selesai dengan bagian presentation, kalian bisa lanjut ke latihan selanjutnya, di mana di situ ada latihan read again, ya. Dan di sini ada beberapa words yang kalian harus lihat itu kata-kata ini refer to-nya ke siapa berdasarkan pada percakapan sebelumnya, ya. Jadi silakan dijawab, di-pause dulu video ini. Dijawab terlebih dahulu, it di line 4 itu refernya kemana dan seterusnya, ya. Kemudian di sini juga ada bagian words and phrases. Dalam lesson 1 ini ada words and phrases dan bahasannya adalah tentang getting around. How do you get to work? Ya, di situ ada beberapa pilihan bagaimana caranya Anda bisa pergi ke kantor ya, atau ke sekolah atau ke kampus ya. Bisa I drive ya, bisa menggunakan mobil, atau I ride my bike pakai sepeda, atau I walk berjalan kaki, or maybe I take a taxi ya, bisa naik taksi, atau I take the bus, naik bus, atau I take the underground. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya, tapi kan bisa di luar itu kalau ada kereta api cepat bawah tanah ya. Nah, kalau di sini mungkin kita bisa pilihan I drive, or maybe I ride my bike, or I walk, or I take a taxi, or I take the bus. Ya, ini cara-cara yang bisa kita gunakan untuk to get around, to go to work ya, atau mungkin for you guys to go to your campus ya, gimana caranya. Nah, ini adalah words dan frasa yang bisa Anda gunakan ya. Nah, ini bisa di-listen juga. Tadi saya sudah bilang ya bahwa tadi dalam audio file tadi ada yang lesson 1 itu termasuk juga words and phrases. Jadi kalau mau di-stop dulu video ini, silahkan dengarkan kembali audionya, diulang-ulang lagi, boleh sekali ya. Nah, selesai dengan words and phrases, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pronunciation. Di situ juga ada recordingnya, everyone. Silahkan dimainkan recordingnya. So, you will need to listen and repeat. Didengarkan dan diulangi ya, kira-kira apa perbedaan antara bunyi A dengan B di sini ya. Jadi silahkan di-listen and repeat ya. Kami sudah sediakan audio filesnya. Didengarkan baik-baik, disimak baik-baik, kemudian diulangi kembali ya untuk latihan pronunciation-nya. Oke, jadi kalian bisa stop dulu video ini, latih dengan pronunciation-nya ya. And then kemudian selesai dari pronunciation, kayak di sini ada grammar everyone ya. Kita masuk pada bagian grammar. Dan yang kita pelajari kali ini adalah present simple atau simple present biasanya yang kita dengar ya. Dan di sini ada penggunaan simple present untuk 4 subjek ya. Apa saja subjeknya? Di sini ada I, we, you, dan they ya. Ini pasti sudah pernah dengar sebelumnya ini kan ya. Ini semuanya subjek yang bisa kita gunakan dalam kalimat kita dalam simple present ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keempat subjek ini dalam bentuk affirmative atau kalimat positif ya, biasanya kita kenal istilahnya, atau mungkin dengan bentuk WH questions atau membuat pertanyaan yang menggunakan 5W 1H. Ya, apa aja 5W 1H itu ingat kan ya? Pasti ingat ada what, ada where, ada who, ada when, ada why, dan ada how ya. Nah, jadi di sini kita bisa
bikin pertanyaan ya, membuat pertanyaan dalam bentuk dengan menggunakan simple present dengan keempat subjek di sini. Oke, contohnya di sini ada how do you get to work? Nah, di situ kan ada WH questions menggunakan how. Nah, tolong diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan bagaimana pembuatan pertanyaannya, karena di sini mulainya dengan apa? Dengan WH questions-nya terlebih dahulu. Kemudian ada do di sini ya sebagai auxiliary atau kata bantu, lalu ada subjeknya yaitu you, dan ada get yang merupakan kata kerja bentuk pertama ya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa bentuk WH questions dalam simple present kalau kita mau gunakan ya, yang kita lakukan membuatnya ya, formnya atau formulasinya adalah dengan memberikan WH questionnya terlebih dahulu, lalu auxiliary do-nya, karena di sini kita subjeknya kan I, we, you dengan they, maka kita pakai kata bantunya do, lalu subjeknya siapa, baru kata kerjanya adalah bentuk pertama. Ya, lihat di sini juga ada ya bentuk yang kedua, dalam yang keduanya contohnya juga sama ya, ada WH question, ada auxiliary do, subject, dan verb bentuk pertama. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, jadi kalau Anda semuanya pengen bikin pertanyaan ya, WH question menggunakan simple present dengan subjek I, we, they, dengan you, beginilah formnya. Kemudian untuk membuat kalimat affirmative atau kalimat positif dalam simple present, dengan subjek I, we, you, dan they itu, kita bikinnya dengan cara subjek di depan ya, diawali dengan subjek dan kata kerja bentuk pertama, diikutinya ya. Nah, jadi diikuti oleh verb one, everyone. Ya. Nah, ini bentuk kata kerja kita. Jadi, subjek kata kerja yang pertama. Sesimpel itu ya, tidak perlu tambahan S atau IS, tidak. Ya, jadi kalau untuk subjek I, we, you, dengan they, bentuk kata kerjanya bentuk kata kerja dasar yang kita pakai. Oke, nah kalau sudah mengerti ini, silahkan kalau begitu proses untuk masuk menjawab pertanyaan ini ya. Jadi silahkan dilihat ini kira-kira nih bagaimana, apa yang hilang di sini dan apa yang hilang di sini kira-kira ya. Silahkan dikerjakan, di post dulu video ini, kerjakan dulu bagian A dengan B ini. Oke, karena nanti kalau sudah selesai baru kita akan lanjutkan kembali. Ya, oke, kita lanjut kalau begitu dengan bagian yang kedua, dengan lesson 2-nya ya. Lesson 2 kita di sini juga kembali ada presentation everybody ya. Jadi ada percakapan kembali. Nah, di sini ada 3 orang yang terlibat di percakapannya. Ada Alan, Barry, dengan Chris ya. Dalam audio files lagi-lagi kami sudah sediakan di situ audio files dari percakapan ini. Silahkan kalian semuanya putar kembali, stop lagi video ini, balik lagi ke audio filesnya, lihat di situ ada lesson 2 presentation, dengarkan baik-baik conversationnya ya. Kemudian kalau mau di-practice silahkan ya, bagus sekali. Ya, lihat kira-kira percakapan mereka tentang apa, mereka lagi ngebahas apa. Okay, and if you want to practice that will be really great. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah selesai dengan presentation ini, kita akan lanjut dengan bagian words and phrases kembali. And now we will talk about days of the week. Nah, jadi sekarang ini words dengan phrasesnya bicara tentang hari dalam seminggu. And here you can see ya, ada Monday, ada Tuesday, ada Wednesday, ada Friday, Thursday, Saturday, and Sunday. Ya, di sini ada nama hari dalam bahasa Inggris ya everyone. Dan di sini Anda lihat juga ada pembagian dari weekdays dengan weekend. Ya, kalau weekdays kan kita tahu itu hari kerja ya, kalau biasanya kita sebutnya, and weekend itu hari libur ya atau pekan ya. Nah, di sini kita bisa menambah ya, you can enrich your vocabulary talking regarding the days of the week. Jadi silahkan didengarkan, itu sudah ada juga audionya, mau didengar boleh untuk lebih melihat lagi native speakernya ngomong seperti apa ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai lagi dengan words and phrases ini, kalian semuanya bisa lanjut dengan words and phrases yang selanjutnya yang bicara tentang sports.
Nah, jadi kita juga bicara tentang olahraga di sini ya. Ini ada pertanyaannya, what do you do every weekend? Nah, Anda semuanya kalau lagi akhir pekan kira-kira apa sih yang dikerjakan gitu ya? Di sini ada I play basketball, I play football, I play tennis, I go swimming, I play baseball, I go skiing, I go windsurfing, and I do athletics. Nah, kira-kira yang mana nih ya? Kalian nih kalau lagi akhir pekan olahraganya apa? Oke, nah di sini kalian harus mencocokkan ya. You have to match the phrases with the pictures. Di situ sudah ada gambar 1 sampai 8. Silahkan dicocokkan. I play basketball. Kira-kira bagian gambar nomor berapa? Tarik aja garis ke sana ya. Jadi silahkan dikerjakan dulu ya. Ditarik garisnya, di-matchkan antara phrasesnya tadi ke nomor berapa ya. Yang basketball itu yang nomor berapa? Football itu yang mana? Tennis itu yang mana? Oke, jadi silakan. Kalau tidak tahu mungkin bisa di-consult dictionary-nya. What do you mean by basketball, football, tennis, swimming? Ya boleh. Oke, di stop dulu video ini. Silahkan dulu dikerjakan. Nah, nanti kalau sudah selesai dengan latihan ini, kalian semuanya bisa lanjut kemudian ke bagian grammar kembali. Jadi di lesson 2 kita punya lagi grammar. Ya, tentang apa grammarnya? Masih tentang simple present dan masih menggunakan pronoun atau subjek yang sama, yaitu I, we, you dengan they, tetapi dalam bentuk kalimat yang berbeda. Kalau tadi itu kan affirmative atau kalimat positif, sekarang kita masuknya ke negatif ya, kalimat negatif ya. Dan kalau tadi itu WH questions ya, pertanyaan dengan menggunakan 5W1H, sekarang kita masuknya ke yes no questions. Pertanyaan yang kalau diberikan ke orang maka jawabannya adalah yes atau no, ya atau tidak ya, dan short answers-nya seperti apa ya, jawaban pendeknya seperti apa. Oke, lihat contohnya di sini sudah ada ya. They don't like swimming but they love windsurfing ya. Di sini kan ini adalah bentuk kalimat apa? Bentuk kalimat negatif ya. Ada subjek kita di sini they, lalu ada don't. Jadi kalau tadi dalam kalimat positif itu kan kita menggunakan auxiliary ya. Sorry, bukan kalimat positif. Dalam kalimat bertanya ya. Dalam kalimat bertanya kan kita pakai auxiliary do nih. Nah, untuk kalimat negatif, kita juga menggunakan auxiliary do, ditambah dengan not di belakangnya. Jadi, do not, ya, karena subjek kita kan I, we, you dengan they, ya. Jadi, kalimat negatif kita juga pakai auxiliary, tapi ditambah not untuk menyatakan bahwa dia negatif, ya. Jadi, they don't diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi, lagi-lagi di belakangnya itu juga kata kerja pertama. Nah, di sini juga ada nih, we don't go to the gym. Ini kan juga bentuk kata kerja yang pertama. Ya, jadi memang subjeknya I atau we or maybe you or they, lalu diikuti oleh do not ya sebagai bentuk negatif, dan kata kerjanya bentuk dasar atau bentuk pertama saja. Oke, itu kalau Anda semuanya pengen bikin kalimat simple present dalam bentuk kalimat negatif. Nah, untuk kalimat pertanyaan yang yes no question, kalau tadi kan WH question kita mulainya dengan WH-nya ya, dengan what-nya atau where-nya atau why-nya. Nah, dalam yes no question kita langsung mulai saja dengan auxiliary do-nya guys ya. Jadi do diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb one. Ya, jadi diikuti oleh kata kerja bentuk pertama kembali. Ya, jadi do, subject, dan verb one. Nah, itu kalau kita pengen bikin pertanyaan yes no questions. Dan namanya saja yes no questions, maka jawabannya ya hanya dua ya. Apakah yes or no? Nah, kalau yes berarti yes bisa I do atau we do atau you do atau they do, dan kalau no bisa no, I don't atau you don't, we don't or they don't ya. Jadi ini modelnya ketika kita menggunakan memberikan jawaban untuk yes no questions ya. Nah, sekarang silahkan kalian semuanya lanjut ke conversations. Di sini sudah ada beberapa latihan juga yang melatih bagaimana pemahaman kalian terhadap negatif ya, kalimat negatif serta serta pertanyaan yes no questions ya. Nah, jadi silahkan dikerjakan, di post dulu saja video ini, oke? And then kalian bisa kerjakan dulu. Nah, selamat mengerjakan tugasnya ya. Nanti kalau sudah selesai dengan semua latihan ini, kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Di sini ada listening practice everybody, ada latihan menyimak ya. Di sini sudah ada 3 people are talking. Jadi silahkan lihat saja di bagian audio files. Nanti sudah kami masukkan juga audio untuk listening ini. Lihat mana audionya, mainkan audionya, dan dengarkan 3 people are talking.
didengarkan ketiganya ngobrol ya, lalu kira-kira hari apa sih mereka pergi ke gym ya, lalu dicekkan di mana ya, hari kapan si Jason pergi ke gym, si Tanya or si Kara ya, si Cora ya. Nah, lihat nih kira-kira mereka pergi ke gymnya hari apa. Nah, di sini kita berlatih untuk menyimak dalam bahasa Inggris dengan baik ya. Boleh sekali, mungkin bisa sekali memainkan audionya, oke. Kalau tidak masih belum ketemu jawabannya, diputarkan kembali audionya, boleh ya. Oke, lalu lanjut setelah itu kita masuk lagi ke words and phrases ya. Ada lagi latihan words and phrases di sana yang bicara tentang free time activities atau kegiatan di waktu senggang ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, what do you do in your free time? Nah, kalian kalau sedang waktu senggangnya ngapain ya? Di situ ada yang bilangnya I listen to music ya. Apakah kalian juga suka mendengarkan musik atau I play sports ya, atau bermain olahraga, atau we go to the cinema, pergi nonton ke bioskop mungkin, atau I read magazines and newspapers ya, atau mungkin pada suka baca koran atau baca majalah, boleh juga kali ya. Atau we go to restaurants ya, pergi ke restoran mungkin, atau I watch TV, atau mungkin pada suka nonton TV ya. Nah, what do you guys do? Nah, kalau kalian lagi waktu senggang ngapain? Ya. Nah, di sini juga ada file audio file untuk listeningnya. Silahkan didengarkan dan dipilih aja kira-kira yang cocok dengan Anda itu apa. Ya. Oke, and then kita masuk selanjutnya ke bagian reading. Di sini ada reading yang bicara tentang survey, how do people spend their free time. Nah, di sini silahkan, ini juga ada guys bagian dari audio filenya. Jadi silahkan kalian mainkan audio filenya, didengarkan cara speakernya membaca teks ini ya. And then you may also practice your pronunciation. Bisa juga dilatih ini pronunciationnya seperti apa. Lalu kemudian setelah dilatihkan, dibaca, dipahami ya. You need to read the text carefully. Silahkan dibaca teksnya baik-baik tentang bagaimana orang menghabiskan waktu luangnya. Dan di sini ada dari Kanada ya. Di sini adanya Kanada ini. Orang Kanada kira-kira mereka setiap kali waktu luangnya mereka ngapain gitu ya. Nanti setelah selesai kalian membaca teks ini, silahkan kalian jawab. Di situ nanti ada latihannya ya. Ada latihannya terlebih dahulu. Jadi baca teksnya, jawab latihannya. Ya, nanti kalau sudah selesai, baru kita akan masuk pada yang terakhir bagiannya yaitu listening. Nah, di sini juga sudah ada kami sediakan audionya, jadi silahkan didengarkan audionya dan kalian harus menyimak nih kira-kira dari ketiga orang ini nih kira-kira apa sih yang mereka kerjakan di waktu senggang mereka. Ya, di situ sudah ada listeningnya, sudah ada audionya, jadi silahkan dimainkan audionya, di-post dulu video ini dan dimainkan audionya. Jawab nih kira-kira si Beatrice kalau lagi free time dia ngapain? Apakah dia play sports, atau mungkin listen to music, atau mungkin go to the cinema, atau mungkin watch TV ya, atau kalau si Ben ngapain dan si Mel juga ngapain ya. Silahkan didengarkan audio filenya dan dijawab ya, di match aja kira-kira mereka ngapain. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka I think that's all ya. Maka untuk unit 6 ini kita sudah selesai, everyone. Kita sudah berlatih yang namanya listening, kita juga berlatih untuk reading, membaca, dan juga menambah words kita yang berhubungan dengan work and leisures ya. Jadi terima kasih banyak semuanya. Nanti kalau seandainya kalian masih ingin berlatih kembali, silahkan ya. Jadi boleh dimatikan aja video ini, diulang kembali ya, dilihat-lihat lagi bukunya, latihannya dari awal, dengarkan kembali audionya, diulang-ulang, lalu kemudian boleh dipraktikkan kembali semuanya ya. Terutama tadi bagian grammar juga tolong diperhatikan bagaimana cara membuat kalimat positif, negatif, dan questions dengan menggunakan simple present dengan subjek I, you, we, dan they. Dan kemudian jangan lupa everyone bahwa kita juga punya quiz ya. Kita juga punya online quiz melalui Quizizz. Jangan lupa setelah mendengarkan video ini dikerjakan quiziznya. Oke, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Well, thank you so much everyone. Terima kasih banyak telah menyimak untuk kali ini. Mungkin segitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.